calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, kelas 31 di bawah bimbingan Bapak Ilmenzek MPD. Saya Hermansyah SPD. Saya Isdarti SE. Saya Nia Adhamiwara SSN. Akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Apa kabar nih Bu Nia? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah, saya juga alhamdulillah sehat-sehat saja dan semoga kita semua tetap sehat ya Bu Nia ya. Ya, amin Pak. Nah, saya dengar Bu Nia hari ini ada ingin melaksanakan coaching ya? Iya, benar Pak. Jadi kebetulan hari ini saya sudah merencanakan akan melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Isdarti. Oh iya, sudah disiapkan semuanya Bu Nia? Sudah Pak, insya Allah persiapannya sudah saya siapkan. Di mana tempatnya nanti Bu Nia? Rencananya akan kami lakukan di ruangan BK Pak. Oh iya, ya bagus sekali tuh. Saya rasa juga di ruang BK itu tempatnya lebih jauh dari lokal, jadi tempatnya lebih sunyi, jadi ibunya bisa menggali tuh lebih banyak nanti apapun dari si coaching Bu Nia nanti ya. Nah, Saja, Pak. begini Bu Nia, sebelum proses coaching itu dilaksanakan, tentu saja saya sebagai supervisor ingin melakukan diskusi sedikit nih dengan Bu Nia. Boleh? Ada Bu Nia mau tidak nih bersedia tidak untuk dilakukan, saya melakukan sesi diskusi ini, pra observasi lah istilahnya seperti itu Bu Nia. Ya tentu saja saya sangat senang sekali ya Pak, Bapak sudah bersedia membantu saya untuk pelaksanaan coaching saya nanti. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Oke. Tentu arahan dan masukan dari Bapak sangat membantu saya dalam proses coaching nanti. Jadi nanti waktu coaching berlangsung saya akan berada di samping atau di belakang mungkin. Itu saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya siapkan. boleh ya Bu ya? Saya seperti itu ya Bu ya? Boleh saja. Nah, di sini juga perlu saya ingatkan Bu Nia bahwa di dalam kita melakukan coaching tentu saja harus melalui alur apa Bu Nia Bu, alur tirta ya. Ya, kita harus diharapkan proses coaching tersebut menggunakan alur tirta. Nah, sesuai dengan juga dengan prinsip-prinsipnya Bu Nia, sesuai dengan prinsip dari alur tirta tersebut. Jadi sebelum melakukan coaching ini, saya mau tahu nih kompetensi apa nih yang kira-kira nanti nih, yang waktu coaching kompetensi apa yang ingin Ibu Nia kembangkan untuk Ibu Nia sendiri terutama. Tentunya Pak, kalau yang ingin saya kembangkan kesemuanya kompetensi inti dari coaching itu, yang mana kita harus hadir seutuhnya, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti Bu Nia ingin mengembangkan semuanya ya, ada 3 kompetensi. Nah, kalau dari 3 kompetensi tersebut, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh, yang lebih spesifik ini kalau seandainya saya tanyakan yang lebih spesifik lagi, kira-kira yang kompetensi yang mana nih yang pengen Ibu Nia kembangkan lagi dari ketiga tersebut Bu Nia? Ya, kalau untuk lebih spesifiknya saya fokusnya kepada mendengarkan dengan aktif dan saya berharap bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, saya setuju nih dengan Bu Nia. Dengan pertanyaan berbobot itu nanti kita biasanya itu akan bisa lebih menggali tuh Bu Nia, jadi permasalahan dari si coach kita. Nah seperti itu. Jadi Bu Nia, saya nanti pas waktu saya menjadi supervisor, saya akan menitik beratkan kepada 2 kompetensi saja Bu Nia ya. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, seperti itu Bu Nia ya. Ya. Lalu seperti apa fokus nih indikator yang seperti apa nanti yang Bu Nia ingin capai dari kedua kompetensi yang Bu Nia sebutkan tadi?
Jadi Pak, indikator yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini adalah saya bisa membantu si coach untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi saya bisa membantu si coach untuk menemukan solusi, tentunya dengan menggali isi hati dan pikirannya si coach ini. Baiklah Bu Nia, jadi Bu Nia sudah menyampaikan nih indikator dan kompetensi yang ingin Bu Nia capai. Nah, saya berharap proses coaching nanti bisa dilakukan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan Bu Nia bisa menggali permasalahan dari coach tersebut ya Bu Nia. Nah, saya sebagai supervisor berharap bisa proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar, dan silakan laksanakan coaching tersebut dengan Bu Is tadi ya Bu Nia. Nah, sebentar lagi kayaknya, jadi nanti juga saya akan hadir nih, nanti kasih tahu saya kalau seandainya proses coaching tersebut akan dilaksanakan. Nah, perlu juga saya sampaikan Bu Nia, nanti setelah proses coaching berlangsung, saya akan melakukan refleksi lagi. Nah, nanti kita akan berdiskusi lagi nih setelah proses coaching selesai. Kita akan berdiskusi lagi ya Bu Nia ya. Iya Pak. Silakan Bu Nia. Laksanakan coaching tersebut. Ya, baiklah Pak, terima kasih Bapak telah membantu saya. Sama-sama Bu Nia. Dan memberikan masukan untuk proses coaching nanti. Nanti kita bertemu lagi pada proses sesi coachingnya ya Pak. Pra-observasi. Proses coachingnya nanti dan pasca observasi. Saya rasa terima kasih ya Pak. Saya permisi dulu untuk melakukan kegiatan coachingnya. Silakan Bu Nia. Assalamualaikum Ibu Is. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu Nia. Bu Nia apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Nah Bu, kira-kira apa tujuan pertemuan kita hari ini ya Bu? Gini Bu, saya ini punya masalah sedikit Bu. Jadi rencananya saya ingin sharing dengan Ibu, cerita tentang masalah saya Bu. Ya, baik, kira-kira apa ya Bu masalah Ibu? Gini Bu, ceritanya saya tadi itu mendapat teguran dari kepala sekolah karena adanya laporan dari pengawas sekolah. Nah, ceritanya seperti ini. Kemarin itu pada saat saya mengajar di kelas itu saya kedatangan Bapak pengawas sekolah datang untuk mensupervisi tentang pembelajaran yang sedang saya lakukan. Nah, setelah pembelajaran berlangsung dan sudah selesai, saya dipanggil oleh Bapak pengawas sekolah. Beliau mengatakan, kenapa Ibu tidak mempergunakan buku teks di dalam pembelajaran? Jadi saya jawablah, saya sudah terbiasa mengajar seperti itu Pak. Walaupun saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya mengajarnya sesuai dengan masih mengacu pada kurikulum yang terdapat pada buku teks. Nah, ternyata Bapak pengawas sekolah itu agak tersinggung dengan jawaban saya, dan beliau merasa agak keberatan dengan jawaban saya dan mengadukan kepada kepala sekolah tentang masalah ini Bu. Oh baiklah. Jadi kira-kira apa ya Bu hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks pada saat pembelajaran? Saya memang sudah terbiasa mengajar seperti itu Bu. Setiap masuk kelas saya tidak jarang membawa buku teks. Jadi saya menggunakan media pembelajaran yang lain yang saya ambil dari internet seperti video pembelajaran, kemudian artikel-artikel ilmiah dan lain sebagainya seperti itu Bu. Jadi saya menjelaskan pembelajaran itu lebih bebas, yang tidak terpaku kepada buku teks seperti itu Bu. Oh ya, saya sangat setuju juga ya Bu. Ya, kita tidak harus terpaku pada buku teks, dan ternyata Ibu juga sudah mengembangkan pembelajaran dengan menggunakan mencari referensi dari internet ya. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran lain. Nah, kira-kira Bu, apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak pengawas? Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya karena telah menyinggung
membuat kecewa Bapak pengawas. Oke, Bu Nia, Ya, Pak. jadi setelah sesi coaching berjalan, nah kira-kira apa yang bisa Bu Nia ceritakan dari kegiatan coaching tersebut? Ya, tentunya Pak, dari sesi kegiatan coaching tadi, saya dan Koci sudah saling cerita bersama, dan Koci juga sudah menyampaikan keluh kesahnya tentang permasalahannya, yang mana tadi Koci yang saya coaching itu menyampaikan bahwa dia punya masalah dengan pengawas. Dan dia sudah menemukan solusi juga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian sesi coaching yang kami lakukan juga sudah berjalan dengan baik, sudah terjadinya komunikasi dua arah dan berjalan dengan aktif, dan saya juga sudah membantu Koci menggali problem yang dihadapinya dan membantu Koci untuk mengarahkannya untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, kalau boleh saya tahu nih perasaan Bu Nia bagaimana perasaannya Bu Nia setelah proses coaching tadi? Perasaan saya tentu saya sangat senang juga. Sudah bisa membantu si Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian kegiatan ini juga tentu saya sudah bisa menerapkan alur tirta ini dalam proses kegiatan coaching. Jadi saya sudah mengamati kegiatan yang Bu Nia lakukan tadi. Secara keseluruhan percakapan sudah bagus ya Bu Nia ya. Bu Nia sudah menerapkan alur percakapan tirta, yang mana Bu Nia sudah menetapkan tujuan terlebih dahulu, lalu mencari identifikasi masalahnya. Terus Bu Nia juga sudah berusaha membuat si Koci menentukan rencana nih. Rencana dan strategi yang akan diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan juga yang terakhir sudah membuat komitmen. Saya sudah mengamati bahwa Bu Nia sudah menerapkan alur percakapan tirta dalam coaching. Nah, lalu apalagi yang Bu Nia rasakan dalam proses coaching tadi, Bu Nia? Tentu tadi juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam kegiatan coaching, dan si Koci juga menjadi cepat respon dari pertanyaan tersebut, dan si Koci bisa menyampaikan keresahannya secara maksimal dan menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Oke, jadi memang betul Bu Nia, tadi di waktu proses coaching saya sudah mengamati dan menilai juga. Nah, itu memang nampak sekali bahwa di dalam proses coaching tadi bahwa Bu Nia memang sudah melaksanakan menerapkan alur tirta ya Bu Nia. Jadi sudah mulai dari tujuan, identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan komitmen dari coaching yang Bu Nia coach gitu. Nah, seterusnya dari kompetensi inti tadi Bu Nia juga sudah nampak tadi ya, sudah nampak seperti yang Bu Nia inginkan tadi, kompetensi yang ingin Bu Nia kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti yang Bu Nia barusan sampaikan. Nah, tadi itu juga terlihat Bu Nia sudah mampu membuat coaching merasa nyaman, karena masalahnya sudah selesai, bisa diselesaikan. Terus sepertinya juga tadi juga sangat membantu sekali Bu Nia bisa membantu si Koci dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Nah, terus juga nanti apa nih harapan Bu Nia ke depannya, kompetensi apa lagi yang perlu Bu Nia kembangkan? Ya baik, kalau untuk kedepannya harapan saya untuk mengembangkan kompetensi, saya ingin lebih
bisa lagi mengajukan, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot lagi agar masalah yang dihadapi si coaching ini dapat digali lebih dalam, dan kemudian dapat lagi membantu si coaching lebih menemukan solusi yang lebih tepat lagi untuk permasalahan yang dihadapinya. Oke, betul sekali ya Bu Nia ya. Saya juga berharap Bu Nia bisa mengembangkan itu lagi, kompetensi untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ke depannya nanti. Nah, selanjutnya Bu Nia, indikator yang apa yang menunjukkan bahwa Bu Nia tadi melakukan coaching dan dapat dikatakan berhasil, Bu Nia? Nah, pada sesi coaching tadi saya bisa melihat beliau terlihat bersemangat dan berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Nah, itu menjadi suatu kepuasan juga bagi saya tersendiri dengan proses coaching ini. Terima kasih juga sudah berdiskusi di dalam pasca coaching. Nah, saya berharap kedepannya Bu Nia tetap bisa semangat, Bu Nia bisa lebih memacu lagi kompetensi-kompetensi yang ingin Bu Nia kembangkan lagi tadi, seperti ingin mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi. Nah, saya berharap semua yang Bu Nia inginkan kedepannya bisa berhasil. Mungkin itu saja yang untuk sesi diskusi kita pasca observasi ini di Bu Nia. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan lagi Bu Nia kalau seandainya. Saya rasa sudah cukup ya Pak atas diskusi kita ini, dan saya juga sudah banyak mendapatkan ilmu dan masukan dari Bapak. Kegiatan ini saya rasa sudah cukup dan saya rasa demikian. Oke Bu Nia, terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas Bu Nia kembali ya Bu Nia ya. Selamat siang Bu Nia. Selamat siang Pak. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Semoga tugas ini dapat menginspirasi Bapak dan Ibu semua. Salam dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.